Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Husnul Maulida, NIM 361921302036. Yang di sini yang berjudul Analisis Pemilihan Jenis Kayu untuk Pembuatan Perahu Tradisional di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Sebuah Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kecamatan Banyuwangi atau sering disebut Kota Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa. Yang memiliki pesisir Kabupaten Banyuwangi terdapat Pelabuhan Ketapang yang merupakan penghubung utama antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali yang terdapat di Pelabuhan Gilimanuk. Muncar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di Kecamatan Muncar ini terdapat pelabuhan ikan terbesar sepulau Jawa, yaitu di Pelabuhan Muncar yang merupakan pelabuhan penghasil ikan laut terbesar kedua setelah Bagan Siapi-Api. Kecamatan Muncar juga dikenal sebagai penghasil buah semangka, terutama di Desa Tembok Rejo dan Desa Sumber Sewu, sedangkan tempat wisata yang paling populer dan masih alami adalah di Teluk Biru. Jadi di sini saya akan menganalisis yang bertempat di Kecamatan Muncar. Perahu tradisional merupakan salah satu alat transportasi air yang terbuat dari kayu. Dibuat dengan tenaga-tenaga terampil, tetapi yang tidak memiliki pendidikan atau pelatihan khusus di bidang pembuatan perahu. Dengan menggunakan peralatan yang sederhana tanpa menggunakan desain gambar. Ada beberapa macam kayu yang cocok untuk membuat perahu yang berdasarkan penggolongan kekuatan dan keawetan kayu, yang ditentukan oleh Lembaga Pusat Penyelidikan Kehutanan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kegunaan kayu yang dimanfaatkan. Selanjutnya untuk memberikan pemilihan material yang terbaik dalam perahu beko. Yang selanjutnya mengetahui jenis kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat Muncar dalam pembuatan perahu tradisional beko. Terdapat perbedaan metode pembangunan kapal, khususnya pada pembangunan kapal penangkap ikan yang dibuat secara tradisional dan modern. Perbedaannya terletak pada cara pengkonstruksi lambungnya. Kapal-kapal kayu penangkap ikan tradisional, papan lambungnya dikonstruksi terlebih dahulu, kemudian diikuti pemasangan gading-gading atau frame. Sebaliknya, pada pembangunan kapal-kapal kayu penangkap ikan modern, gading-gading itu dikonstruksi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan lambung kapal, menurut Iskandar 1997. Kayu merupakan bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan. Penyebab terbentuknya kayu adalah akibat akumulasi selulosa dan lignin pada dinding sel berbagai jaringan di batang. Berdasarkan kekuatan dapat diklasifikasikan dalam beberapa tingkat atau kelas jenis kayu. Pada tingkat ke-1, di antaranya jenis kayu bengkirai, jati, resa, biasa digunakan pada konstruksi yang berat. Pada tingkat kedua, jenis kayu rasa malah, merawan, digunakan untuk konstruksi berat terlindungi. Selanjutnya, pada tingkat ketiga, jenis kayu puspa, kemper, kemuning digunakan untuk konstruksi berat terlindungi. Selanjutnya keempat, di antaranya kayu sungkai, meranti, suren, mahoni, pinus, lem, digunakan untuk konstruksi ringan. Pada tingkat kelima, yaitu jenis kayu albasia untuk pekerjaan keperluan sementara. Di sini terdapat tabel-tabel untuk kelas awet pada jenis kayu. Dalam terlindungi, kayu diletakkan dalam kondisi terlindung, terekspos, cepat tidaknya kayu. Di sini sudah ditentukan pada kelas-kelas
Upaya meningkatkan keaweten kayu sudah lama dilakukan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan ketahanan kayu terhadap serangan-serangan serangga seperti rayap, bubuk, supaya memperpanjang usia kayu. Pembuatan perahu tradisional ini berbahan baku kayu yang dapat dari beberapa sumber yang ada di sekitar Muncar. Bahan baku ini kemudian diolah menjadi perahu tradisional serta merupakan salah satu aktivitas masyarakat. Parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu jenis dan kegunaan kayu yang digunakan dalam pembuatan perahu tradisional bego. Jadi di sini terdapat rangkaian pada saat pembuatannya. Yang pertama memilih bahan baku, kemudian mencari sumber baku, selanjutnya pembuatan perahu, lanjut memilih jenis kayu dan kegunaan kayu sebagai bahan baku perahu tradisional bego. Alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama alat tulis-menulis digunakan untuk mencatat informasi dari para responden. Yang kedua, meteran digunakan untuk mengukur volume kayu. Yang ketiga, kamera digunakan untuk dokumentasi kegiatan. Yang keempat, recorder digunakan untuk merekam jawaban para responden. Yang kelima, kuesioner digunakan untuk mengisi daftar pertanyaannya. Jadi di sini merupakan alat dan bahan yang saya gunakan untuk mengetahui atau menganalisis perahu tradisional bego di Kecamatan Muncar. Adanya penelitian ini, maka akan tersedia informasi tentang jenis kayu yang bisa dimanfaatkan pada bagian-bagian perahu kayu yang dibutuhkan dalam pembuatan perahu tradisional bego, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat guna melestarikan dan membudidayakan jenis kayu yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan perahu tradisional oleh masyarakat di kawasan tersebut maupun masyarakat luas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.